Halo sobatku, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Topik kita kali ini merupakan permintaan dari beberapa sobatku yang disampaikan ke tim kami, yaitu terkait dengan problematika seputar dunia anak-anak. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para orang tua yang memiliki anak berusia sekolah playgroup maupun TK, salah satunya adalah reaksi penolakan anak terhadap sekolah. Mulai dari anak yang selalu menangis setiap pagi saat hendak diantar ke sekolah, ada juga anak yang mogok, nggak mau turun nih dari kendaraan saat sudah sampai di depan sekolah. Ada juga yang mogok di depan gerbang sekolah nggak mau masuk ketemu guru. Atau bahkan kadang-kadang juga ada anak yang rewelnya terbawa sampai mimpi saat tidur di malam hari. Nah, tentu saja orang tua yang mengalami anak dengan kondisi seperti ini merasa khawatir. Dan sebagian besar dari orang tua beranggapan bahwa anak ini mengalami trauma bersekolah. Dan kadang-kadang hal ini menjadikan orang tua ragu-ragu nih mau dilanjutkan atau tidak sekolahnya, lebih baik seperti apa. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi problem seperti ini, kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sambut Kak Fabiola Audrey. Kak Ola, selamat datang kembali. Selamat datang. Gimana juga. Kabarnya Kak? Baik, Dokter Yohana. Baik ya Kak. Iya. Kemudian yang kedua, di sini sudah ada narasumber yang spesial juga, ada Miss Novia Wahyuningsi. Miss Novi, selamat siang. Selamat siang, Dokter. Selamat datang di Bincang Asik Sobatku. Wah, terima kasih. Asik sekali ya bersama dokter dan Asik Kak Ella sekali pada dengan siang hari ini. Kondisi outdoor juga ya, Iya, Miss, kita benar kali sekali. ini. Miss Novi bisa perkenalan dulu nih dengan para sobatku. Silakan, Oke, Miss. halo para sobatku. Saya Miss Novi. Mungkin ini Miss pengalaman kerja udah berapa iya. tahun? Miss Novi ini sudah sangat senior sobatku sebagai guru. Pernah jadi guru playgroup juga ya, Miss Novi. Kemudian saat ini juga banyak mengajar di TK ya. Iya. Pertama saya mengajar di playgroup dan SMP. Kemudian saya dengan izin yayasan sekolah khusus untuk anak-anak di Jakarta. Sehingga sepulang dari Jakarta saya fokus ke playgroup dan TK. Udah berapa tahun berarti, Miss? Nah, saya semenjak dari playgroup terus ke Jakarta itu ya sampai sini sekitar 18 tahun. Luar begitu. biasa. Pengalamannya sudah, jam terbangnya tinggi Iya, sekali terima ya, Miss kasih. Novi. Nah, Miss Novi, kalau bicara tentang reaksi anak yang Iya. kadang-kadang di mulai tahun ajaran baru ya, Miss, biasanya bahwa anak-anak ini akan ada yang ogah-ogahan sekolah nih, Miss. Iya, benar. Apakah selama ini yang ditemui Miss Novi di lapangan memang banyak yang mengalami seperti itu atau gimana, Miss? Iya, benar sekali kalau orang tua sangat khawatir dengan kondisi masuk pertama. The first day of school itu banyak sekali orang tua mengalami kekhawatiran. Kalau dari sobatku menarik atau meminta topik ini memang sangat luar biasa. Ya, memang dalam bulan Juli kemarin kami banyak menemui banyak kasus anak-anak, bahkan karena ini juga setelah situasi pandemi ini anak-anak mengalami banyak loss learning kan ya. Jadi secara motorik mereka mungkin kurang stimulasi di rumah selama 2 tahunan. Secara sosial mereka juga kontak personnya juga lebih terbatas. Dan juga banyak hal yang lain yang membuat mereka memiliki kemampuan yang belum seperti sebelum pandemi. Sehingga untuk kemandirian ke sekolah, apalagi sekolah sendiri, itu mengalami penurunan, dokter. Di bulan Juli ini banyak sekali kasus seperti itu. Jadi anak banyak yang mogok seperti yang disampaikan tadi. Begitu. Jadi sebetulnya kasus ini bahkan dulu sebelum pandemi juga ada ya, Miss? Sebelum pandemi ada untuk beberapa anak. Tapi setelah pandemi ini, kalau saya tahun ini memegang TK ya, memegang TK berarti selama pandemi ini banyak yang belum sekolah. Betul. Kalau zaman sebelum
pandemi dulu banyak sudah playgroup. Nah, sehingga kalau sudah playgroup dia sudah ada kompetensi sebagai dasar masuk ke TK. Nah, mereka semakin kompeten. Tetapi untuk tahun ini benar-benar deh dari sekian misalnya kelas saya ya, ini ada sekitar 50% lah mereka belum sekolah. Jadi banyak sekali juga guru yang bisa kita katakan dalam tanda petik komplain, tapi kita juga menyadari begitu. Karena apa? Karena sebelum pandemi anak-anak sudah kompetensinya sudah luar biasa. Nah, selama pandemi 2 tahun ini, guru SD, saya ada teman guru SD kan ya, dia bilang apa? Saya itu kayak ngajar anak TK. Itu the first day of school lah, the first month, katakanlah bisa begitu. Kemudian saya sendiri ngajar TKA seperti ngajar playgroup. Ya kan, kita menyadari kalau banyaknya lost learning di antara anak-anak yang selama pandemi ini mereka alami. Begitu ya Kak Ola ya? Betul. Begitu Bu Dokter? Iya. Jadi ada pergeseran juga ya Miss, karena memang nyaris 2 tahun sekolahnya cuman pakainya ketemunya laptop. Iya benar sekali. Ketemunya handphone gitu. Iya, Bahkan sama teman sebaya aja juga orang tuanya mungkin juga ya lebih banyak stay at home kan memang Miss, untuk mencegah penularan juga saat itu. Sensori yang mereka dapatkan kalau pakai visual kan ya, paling mata kan ya, sama mungkin language-nya mereka bisa diasah. Tapi motoriknya ya ini yang agak kurang dicapai, paling gerak-gerak begitu. Tetapi untuk sensori motorik halus ini yang perlu dipersiapkan kembali begitu. Nah, Miss Novi, biasanya reaksi penolakan yang banyak ditampilkan oleh anak-anak ini apa aja sih Miss? Kalau reaksi yang pandemi ini ya, karena memang banyak, itu banyak yang menangis karena mungkin ditinggal mama, dia nggak mau. Suasananya baru, lingkungan baru, harus adaptasi. Banyak yang mengalami begitu, nangis sampai muntah, sampai maaf ya, pipis di celana. Nah, itu dia yang mereka alami. Bahkan sampai nangis itu tidak mau ditolong sama guru. Kan kita ada ya regulasi 1 minggu dicoba untuk dilepas sama orang tua, begitu kan, untuk melatih kemandirian supaya lebih cepat bisa mandiri di sekolah. Nah, tetapi setelah hampir 2 minggu ada anak yang ditinggal mama dan mamahnya maksain gitu ya. Tapi juga memang itu regulasi sekolah dan mamahnya keluar. Oke, enggak mau dibantu sama guru, enggak mau kami pegang. Oke, kami biarkan dia sampai tergeletak sambil nangis-nangis di lantai. Begitu Kak Ola, Dokter. Akhirnya kami diamkan. Akhirnya apa? Kami tetap belajar. Dia biar di situ. Gitu. Asal kami perhatikan terus, dia nggak distract sama nggak disturb. Itu aja. Nah, terus kami tetap pantau, kami tetap kelas, tetap berjalan. Akhirnya apa? Dia diam sendiri. Akhirnya apa? Kami dekati, kami ajak, kami angkat dia. Mau akhirnya. Karena dia apa? Sudah merasa mungkin lebih down, lebih nyaman. Ya, begitu. Jadi ada banyak sekali reaksi mereka. Sampai gurunya aja ganti baju setiap saat ya. Pakai hand sanitizer luar biasa. Mereka soalnya harus lepas masker juga kan. Kalau waktu nangis, waktu katakanlah berot-berot gitu, waduh harus lepas masker. Masker mereka juga apa? Basah, dan waduh kami harus siap dengan segala sesuatunya begitu Dokter Ola. Betul. Ini apakah masih ada anak-anak yang kurang bisa adaptasi atau mostly sudah oke setelah sebulan? Atau sebenarnya berapa lama sih anak-anak ini biasanya menunjukkan reaksi penolakan mereka gitu? Bersyukur di kelas sekolah kami itu mostly sudah hampir bagus lah ya. Mereka sudah mandiri, sudah tidak ada yang ditunggu, dan mungkin sudah tidak ada yang menangis lah. Ada juga yang masih rewel juga, karena apa? Kemarin itu kami sempat ada sekolah online, begitu, karena ada penularan, kami online. Nah, kembali sesudah anak-anak sekitar 2 minggu itu sudah bagus, mereka sudah defense, sudah mandiri, independensinya kita dapat. Nah, karena online lagi balik dari awal, tapi tidak seluruhnya.
Jadi kalau kita bilang berapa lama, kalau saya di lapangan rata-rata memang 1 sampai 2 minggu itu dari TK. Kalau dari playgroup mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu itu sudah bagus. Gitu. Berarti selama ini juga sebenarnya jangka waktunya nggak terlalu lama ya Miss, untuk anak-anak ini bisa beradaptasi, merasa mungkin nyaman dengan lingkungan baru gitu ya. Nah Kak Ola, sebenarnya apa sih Kak penyebab anak-anak ini bisa menolak sekolah gitu Kak? Nah, penyebabnya ini kalau kita mau bilang single factor nggak bisa gitu ya. Ini ibaratnya multifaktor seperti yang tadi Miss Novi bilang, marah-marah gitu kan, ya itu yang memang kita sering jumpai di lapangan. Bahkan banyak dari keluarga yang diminta oleh sekolah, bawa dulu deh ke psikolog, anaknya nggak mau sekolah gitu kan. Itu banyak banget. Penyebabnya apa? Satu, karena anak ini kalau mau mulai usia sekolah, PAUD, playgroup, TK kan di bawah 6 tahun. Nah biasanya ketika anak-anak ini di bawah 6 tahun, ini masih fase-fasenya mereka untuk menunjukkan apa yang sudah dipolakan oleh keluarga di rumah dari pola asuhnya. Nah itu yang paling utama kuncinya. Kalau ini kita dalam konteks anak-anak tidak dengan berkebutuhan khusus ya, itu lebih dari pola asuhnya. Beberapa orang tua zaman sekarang ya kita cukup pahami ya, pergeseran zaman sekarang itu apalagi dari generasi Z lah zaman sekarang yang lebih concern terhadap mental health. Orang tua sekarang kan masih usianya masih muda-muda. Nah menganggap kalau anak yang nangis sedikit, nanti anaknya trauma. Nah, padahal nangis ini adalah reaksi. Reaksi kalau dia menolak, karena komunikasinya belum lancar. Nah, satu karena pola asuh di rumah nyaman. Setiap kali dia harus belajar untuk beradaptasi. Jadi adaptasi sosial itu tidak hanya sebatas dia mampu ketemu sama orang baru, tetapi juga bagaimana dia bisa mematuhi aturan yang berlaku. Itu yang kita bilang sebagai adaptasi sosial yang baik. Nah, mungkin mereka ketemu sama orang baru di lingkungan, seminggu, 2 minggu sudah mulai bisa. Tetapi kepatuhan, adaptasi sosial yang lain terkait kepatuhan ini yang belum terlatih. Karena di rumah cenderung diturutin gitu kan. Karena ada konsep dari orang tua yang rata-rata, nggak semua orang tua ya Dokter Yohana ya dan Miss, tapi mayoritas orang tua zaman sekarang kalau anak nangis itu nanti trauma. Nah, tanpa disadari keyakinan seperti itu, belief gitu ya, belief seperti itu semakin membuat anak ini tidak bisa berkembang. Selalu dilindungi dengan kata trauma, anak nggak boleh nangis, padahal manusia hidup mengalami kecemasan itu wajar. Karena secara ilmu kejiwaan baik itu mulai dari anak hingga lansia, cemas itu adalah alarm badan, itu alarm kita. Nah, karena anak-anak belum bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia nggak suka, dia nggak mau gitu ya. Aku di rumah boleh kok belajar sambil tiduran misalkan, boleh kok belajar sambil nonton TV. Nah, sedangkan di sekolah kan aturannya sudah berbeda, masuk sendiri, bawa tas sendiri. Nah, ini yang belum dibiasakan di rumah. Nah, rata-rata orang tua punya belief itu tadi, belief anak nangis itu trauma, sama nggak tega. Jadi keyakinan-keyakinan yang dirasa kurang tepat itu ada banyak halnya. Tetapi kita selalu memulai dari orang tua, bagaimana anak dipolakan di rumah. Jadi orang tua mengalami kekhawatiran yang tingkatnya tinggi ya. Apalagi pertama-pertama masuk sekolah ya, ya. Luar biasa. Dan biasanya itu juga mentransfer, kekhawatirannya itu bisa tertransfer ke anak, Dok. Iya kan? Iya, emotional response kan dia. Iya, karena secara pengalaman kalau kita misalnya ada orang tua yang mamahnya tengok-tengok dari jendela. Itu pasti anaknya itu kurang pede. Ikut gelisah juga. Ikut gelisah. Karena anaknya juga gimana pun kadang-kadang kerasa kan. Iya benar. Mamahku ada di luar jendela nih. Nah begitu. Nah orang tua sering kali melakukan itu dan itu tidak disadari, itu tertransfer ke anak, feelingnya jalan juga. Tapi kalau anak mamahnya begini, udah ya sekolah sama Miss ya, halo happy time gitu ya.
dah anak merasa nyaman, oke, merasa aman di sekolah karena mamahnya juga aman. Begitu. Itu yang kami alami sih dan kami lihat secara di lapangan sih dokter sama Kak Ola ya. Memang rata-rata seperti itu ya, Kalau misalkan kalau saya kan kebetulan di klinik tumbuh kembang gitu ya. Di tumbuh kembang memang anak-anak butuh terapi. Nah, hampir sama sepertinya. Yang penting adalah orang tua harus percaya. Percaya dengan guru dan percaya dengan misalkan butuh bantuan kayak shadow teacher-nya, ya harus percaya. Karena ketika kita nggak percaya, anak social learning gitu ya, mereka meniru, mengimitasi, belajar dari lingkungan sosial. Orang tuanya gelisah, dia ikut gelisah. Itu kira-kira. Jadi secara tidak sengaja pun sebenarnya itu tertransfer tadi Iya. Nah, berarti memang reaksi penolakan ini ternyata cukup kompleks ya, Kak Ola dan Miss Novi. Jadi tidak hanya dari faktor anaknya sendiri, tapi juga lingkungan ini akan sangat berpengaruh juga gitu ya. Nah, Kak Ola, sebenarnya kalau tadi kita bahas dan Kak Ola juga sempat menyebut bahwa dianggap sebagai trauma. Nah, apakah sebenarnya reaksi anak-anak yang di awal-awal sekolah ini memang menolak sekali untuk sekolah, itu terkategorikannya betulkah sebagai trauma atau sebenarnya ada diagnosa psikologis yang lain, Kak? Oke, ini menarik gitu ya. Banyak orang mengiranya kalau anakku nangis itu trauma. Padahal kita coba bedah lagi gitu ya. Arti kata trauma, kalau menurut American Psychiatric Association, kata trauma itu adalah sebuah respon, reaksi individu namun ke arah maladaptif. Nah, maladaptif itu bukan yang salah, enggak, tetapi tidak bisa dianggap dia mampu untuk ngikutin di lingkungan sosialnya. Nah, kondisi apapun memang bisa memicu yang namanya trauma. Gitu kan, secara medis kita kebentur kepala aja bisa dikategorikan sebagai trauma. Nah, tetapi reaksi maladaptif ini tadi, contoh misalkan enggak mau sekolah, terus dianya jadi takut lihat guru. Nah, ini belum bisa tiba-tiba dikategorikan sebagai trauma. Karena yang bisa dikategorikan trauma betul, itu adalah ketika kita menghadapi sebuah situasi yang nggak nyaman, benar-benar nggak nyaman. Contoh, korban perang, korban pelecehan seksual, kecelakaan, gitu ya. Atau yang beberapa ada yang memang tindakan medis, misalkan habis dioperasi misalkan seperti itu, terus denger apa, lihat apa, betul. Nah, yang ke arahnya yang hospitalized, jadi dia yang harus rutin ke rumah sakit, harus ambil darah rutin, ada treatment. Nah, itu yang anak-anak jadi trauma sama jarum. Jadi tidak harus sekali ketemu jarum disuntik anaknya trauma sama jarum gitu ya, enggak. Tapi ada pengulangan di situ terus menerus, itu yang bisa memicu namanya trauma. Sedangkan kalau sekolah, dia menolak sekolah, kita belum bisa kategorikan ini sebagai trauma. Karena sepertinya terlalu cepat menyimpulkan. Nah, terkadang orang awam menganggapnya anakku trauma, berarti harus kulindungi. Bukan itu. Karena trauma adalah respon maladaptif yang harus dibenerin, bukan dinormalisasi. Bukan yang ya udah deh, kan lagi trauma, nggak apa-apa lah. Bukan itu. Semakin kita menormalisasi kondisi trauma ini, anak jadi tidak belajar untuk beradaptasi. Nggak hanya anak ya, seseorang tidak belajar untuk adaptasi. Tapi kalau untuk sekolah tadi, kita masih bilangnya gangguan adaptasi atau adjustment disorder awalnya. Seminggu pertama itu baru kita bisa bilang sebagai adjustment disorder. Jadi adjustment disorder itu adalah sebuah gangguan adaptasi yang memang secara diagnosis di ICD-nya ada, dan itu bisa dialami oleh siapapun. Contoh, baru menikah, punya peran baru, butuh adaptasi. Bisa juga betul. Itu juga. Nah, gitu. Jadi tidak hanya sebatas nggak mau sekolah, enggak, karena kita hidup ini kan naik turunnya ada. Suatu hal yang nggak bisa kita duga. Bagaimana kemampuan kita untuk adaptasi, adjustment. Adjust ini tadi yang penting. Orang baru pensiun, baru punya kerjaan baru, itu juga kita bilang sebagai adjustment disorder. Kalau seminggu ini ternyata dia masih menolak, bilangnya masih adjustment disorder. Tetapi kalau sudah lebih dari seminggu, ini kita kategorikan sebagai separation anxiety disorder.
kecemasan berpisah, gangguan kecemasan berpisah. Nah, kecemasan ya, jadi kata-katanya kecemasan. Memang semua itu diawali dari yang namanya kecemasan. Kalau ini cemas, ya berarti bukan dimaklumin, tetapi di treatment, diintervensi bagaimana cara untuk anak mampu menghadapi kecemasan, manajemen stresnya. Gitu kira-kira. Jadi saya harap mama papa di rumah, sobatku, oma-oma, opa-opa sih juga itu juga mulai ini ya. Sekarang kan banyak oma opa muda juga gitu ya. Itu yang juga pola-pola di rumah itu kalau anaknya nangis jangan dibikin nangis toh, jangan gini toh lah. Aslinya bilangnya nggak tega. Tapi kita lihat lagi apakah ini benar nggak tega ataukah kita terganggu dengan suara anak menangis. Gitu. Jadi ya saya harap sobatku di rumah nanti mulai dari sekarang lebih paham dan tidak secepat itu untuk mengambil kesimpulan anak ini trauma. Gitu. Karena nangis adalah bahasa, bukan langsung kita bilang sebagai trauma. Nah, kalau tadi Kak Ola bilang minggu pertama nih, berarti kategorinya masuknya sebenarnya gangguan adjustment gitu ya Kak. Memang ya semua orang mungkin bahkan orang dewasa tadi pun juga bisa mengalami fase ini gitu saat ada perubahan kondisi-kondisi tadi ya Kak. Nah, apakah dalam proses adjustment ini memang reaksinya bisa luas ya Kak? Maksudnya variasinya ada, mungkin kalau kita bicara konteks anak-anak nih, ada yang cuma nangis-nangis doang tadi kayak Miss Novi bilang. Tapi ada juga yang nangisnya sampai kayak tadi Miss. Mungkin sampai gulung-gulung ada yang di sampai lantai. tantrum. Ya. Dia memukul dirinya sendiri Nah, tuh, Dok. Marah. Sampai marah-marah, banting seperti kursi, itu, sampai betul. begitu. Karena tantrum itu adalah ledakan emosi ya. Ledakan emosi yang dia selama ini nggak bisa untuk mengutarakan emosi anak-anak. Jangankan anak-anak ya, kita yang katanya udah dewasa aja untuk mengenali emosi kita aja kadang masih, duh ini aku ngerasain apa sih gitu kan. Apalagi anak-anak. Yang dia tahu adalah aku nggak diturutin, orang tua aku nggak sayang, marah. Jadi respon itu tadi memang tidak semua anak, karena ilmu kejiwaan, ilmu perilaku itu secara psikologis itu bukan ilmu pasti. Tapi setiap orang itu kita punya karakter yang unik. Ada anak yang kecentok sedikit gitu ya, nangis sedikit langsung kayak tadi mberot-mberot. Bahkan ada yang berani agresif, mendorong, marah, banting-banting barang, tantrum gitu ya. Tapi ada juga anak yang di pojok, mojok sendirian, nangisnya netes sedikit-sedikit, ada yang seperti itu. Nah, jadi itu juga variasinya bisa. cukup lebar ya Kak. Bahkan Bahkan kan juga seringkali kita pernah dengar juga nih, mungkin Miss Novi banyak curhatan juga. Kadang-kadang kalau dulu sih saya lebih dengarnya yang masuk playgroup sih Miss. Anaknya ini sampai ngigo-ngigo loh Kak. Jadi saat tidur malam itu sampai teriak-teriak, pernah nggak Miss dapat curhatan begitu ya? Bahwa terbawanya tuh sampai tidur dan teriak-teriaknya tuh pokoknya nggak mau sekolah, sampai akhirnya ya balik lagi orang tua melihat kondisi anak di rumah yang sampai seperti itu, ya kan pasti persepsinya akan gitu ya Kak. Apakah ini memang anak ini haruskah diistirahatkan dulu dari sekolah gitu, karena anggapannya tadi memang ke arah trauma ya itu ya. yang Sebenarnya menghadapi yang sampai reaksinya berat itu seperti apa sih Kak? Nah, untuk reaksi, berarti kalau mimpi itu kan juga mengigau itu bisa kita bilang sebagai reaksi secara fisik ya. Tidur dia mimpi, mengigau, jadi itu yang kita bilang sebagai psikosomatis. Jadi psikosomatis itu bagaimana kondisi psikis kita mempengaruhi soma atau tubuh. Kita lagi cemas, kita mau ujian gitu ya, mau ujian kan kadang sakit perut, nggak enak, deg-degan gitu kan. Apalagi anak-anak, mereka nggak tahu caranya ngeluarin dan orang tua cenderung, oh nggak mau sekolah, ya udah nggak usah sekolah ya. Tapi anak tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan kenapa nggak mau sekolah. Seringkali orang tua jumping to the conclusion, jadi lompat kesimpulannya. Menginterpretasi sendiri dari apa yang dilihat dari anak, padahal belum tentu itu anak merasakan seperti itu. Kita perlu untuk konfirmasi ulang, tanya, memvalidasi emosi atau perasaan anak gitu ya. Jadi kalau kita boleh lakukan nanti di rumah, semisal ada saudara atau rekan atau anak sendiri mengalami hal serupa, kita boleh tanyakan dulu. Misalkan nggak mau sekolah, kenapa nggak mau sekolah?
ada yang nakal atau kamu diganggu siapa, atau kenapa, atau apa, mungkin ada barang yang ketinggalan atau takut gitu ya. Lalu kita tanya, yang kamu rasain apa? Mungkin kalau pakai anak-anak kita perlu bantuan secara visual gitu ya, kartun atau foto, pakai ekspresi-ekspresi emosi sederhana dulu, 5 ekspresi sederhana awal gitu ya, pakai itu dulu. Lalu kita tanya, kalau kamu di sekolah masuk sendiri merasain yang mana? Boleh ditunjuk, yang ini loh. Gambar beberapa iya, ekspresi gitu. Karena ya. anak itu apa ya? Kalau kita mau bilang anak itu cukup sederhana sih semestinya ya Miss ya. Mereka taunya cuman seneng, sedih. Dia nggak tahu marah. Marah dia gemes, gitu kan. Tapi tanya, kenapa kok ini kalau ditinggal, kalau permennya hilang atau permennya dimakan orang lain, kamu merasakan apa? Sedih, tapi ekspresi aslinya marah gitu kan. Karena anak belum paham, jadi kita butuh bantuan secara visual itu tadi. Lalu yang terutama kuncinya tetap dari orang tua sih, gitu ya. Bagaimana kita tidak cepat-cepat gegabah, ngejudge gitu ya. Ngejudge, iya. Kita harus pertama, sebelum saya yakin sobatku di luar sana sebelum masukkan anaknya sekolah pasti sudah melakukan riset sederhana. Dan saya yakin sekolah yang dipilih adalah sekolah yang terbaik bagi orang tua. Saya harap mau untuk membangun kepercayaan. Jadi mungkin tadi sudah disinggung Kak Ola, ini lebih baik tidak menyimpulkan dan mengambil tindakan, tapi yang dilakukan lebih ke menggali dulu mungkin ya. Validasi emosi. Ajak anak komunikasi. Ajak anaknya untuk ya. Karena ini konteksnya bukan anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Iya. Saya harap anak playgroup, anak zaman sekarang tuh pinter-pinter kok Dok, ya Miss ya. Jadi umur 3 tahun tuh ngomongannya sudah ceritanya. Udah kan begini. Jadi ada skenario nggak tahu, tapi ini dari anak sendiri. Kami mengalami jadi satu anak dia sudah jalan bagus sebelumnya dari TKA sudah bagus, lalu TKB awalnya bagus. Kemudian berjalannya waktu, tahu-tahu dia mogok sekolah, gitu Dok. Terus mamahnya bagus sih, mengajak komunikasi. Akhirnya mamahnya tahu, oh anaknya ini mungkin dia bisa menyatakan sesuatu hanya untuk alasan-alasannya sendiri. Nah itu mereka akhirnya kami dari pihak sekolah, kami punya tim psikolog sendiri, psikologi anak sendiri. Akhirnya mereka berbincang-bincang sendiri. Nah akhirnya juga bisa teratasi dengan baik, luar biasa ya. Karena memang butuh sekali di setiap sekolah tuh sekarang kita harap ada bantuan dari psikolog pendidikan gitu ya. Dibantu untuk bagaimana melihat kondisi anak, pendampingan itu sangat penting seperti itu supaya jangan sampai udah kadung terlambat baru diatasi, kasihan gitu. Dan memang saya setuju sama Miss Novi, banyak anak sekarang yang alasan gitu ya. Anak-anak zaman sekarang tuh pinter, jadi kadang dia bilang, aku nggak mau sekolah mama papa karena perutku sakit, kepala aku pusing. Itu kan hal yang nggak bisa diukur gitu ya, nggak bisa diukur gitu kan. Jadi orang tua, oh ya percaya, nggak usah sekolah ya, nggak usah sekolah ya. Nah itu memang sekarang tuh internet tuh sangat terbuka gitu ya. Kita dibilang percaya sama anak, iya percaya sama anak, tetapi ada satu sisi yang dimana kita perlu untuk validasi tadi. Iya, recheck, validasi ulang lagi. Jangan sampai tanpa kita sadar, dengan kita 100% percaya, memang kita percaya, tapi kalau full percaya, yang ada ini malah kita sebut sebagai toxic parenting. Nah, jadi arahnya malah toxic parenting, nanti kasihan anak-anaknya gitu ya. Semakin tidak mau sekolah lagi, karena banyak banget orang tua yang mengeluhkan, kok anakku nggak mau sekolah ya. Lah gimana mau sekolah, berani kalau mamanya di luar, nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa ya Miss ya. Kadang-kadang gitu kalau sama gurunya di sekolah, nggak apa-apa ya nangis ya. Jadi kayak belum tega ngelepas anak gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya dokter ya, yang Kak Ola ini dari orang tua, dari guru, dan dari sekolah. Nah itu bisa bekerja sama luar biasa, nanti bisa mengatasi kalau anak ada yang trauma gitu ya. Betul. Kan tadi validasinya bisa validasinya ke pihak guru, validasi ke sekolah juga. Iya, karena anak-anak sering
pintar kan sekarang ya, Ya, Kak Ola ya. banyak, Kayak yang Kak Ola banyak sampaikan sekarang. tadi. Anak-anak zaman sekarang beda sama zaman kita Hanya dulu alasan kayaknya. mungkin dia hanya bosan ke sekolah Iya. atau mungkin takut sama pelajaran apa dia nggak bisa ngikutin, itu juga bisa. Tapi alasan gurunya. Iya. Lah jadi aduh merasa bersalah banget dari beberapa pihak kan begitu. Iya, jadi ada beberapa yang memang datang gitu ke tempat saya, tanya, bilang, ini dibawa ke sini nangis, soalnya trauma sama guru, trauma sama dokter A gitu misalkan ya. Kasihan ya gurunya sama dokternya sampai bikin anak trauma, padahal Iya. itu sebagai bentuk apa ya, respon reaksi anak sih. Iya, memang perlu diajak komunikasi lagi. Apakah ini memang benar-benar valid nggak? Misalnya reason anak itu valid apa tidak? Itu perlu dicek and recheck ya Kak Ola ya. Supaya apa? Akar masalahnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Bisa ketemu akar masalahnya Benar. yang benar ya, jadi Iya. bukan hasil kesimpulan satu pihak sendiri gitu ya. Dan mungkin kadang-kadang juga sebenarnya yang menjadi masalah anak itu nggak hanya sama guru kan ya Miss. Kadang-kadang juga sama temennya pun Bisa ada kan Miss. Jadi mungkin gitu ya. Ya, sebagainya banyak banget gitu sekarang. kan. ini kan juga makanya tadi perlu di awal untuk menggali dulu informasi mungkin dari anaknya dulu. Setelah kita dapat informasi dari anaknya, mungkin tadi bisa kita validasikan ya Miss. Mungkin kalau di sekolah ya bisa validasi ke wali kelasnya dulu ya Miss, yang benar-benar pegang kesehariannya di sekolah gitu ya. Oke. Nah Kak Ola menarik juga tadi yang Kak Ola sempat menyebut untuk separation anxiety disorder nih. Sebetulnya apakah ini wajar Kak dialami oleh anak-anak, dan biasanya usia berapa sih Kak? Oke, separation anxiety disorder ini wajar gitu ya, wajar. Hampir semua anak, hampir semua anak mengalami kecemasan saat harus berpisah dengan orang tuanya. Biasanya sampai usia 3 tahun. Oh. Nah, tapi ketika sudah di atas 3 tahun, dia mulai masih kok tidak mau pisah sama mamanya. Mama itu harus ada dalam pandangannya, jadi mama kemana dia harus lihat mamanya kemana. Nah, itu yang kita bilang sebagai separation anxiety disorder. Tetapi tidak hanya sebatas anak nangis aja terus dibilang separation anxiety ya, tapi ada memang yang terpola gitu. Jadi kecemasan tuh nanti sekali lagi saya harap dengan edukasi kita kali ini tidak membuat orang tua untuk self diagnose gitu ya, tapi sama-sama checklist. Kalau ketemu ada yang kok kayak anakku ya, nanti boleh segera dibawa ke sini gitu ya. Jadi itu wajar sampai usia 3 tahun dan harus cepat-cepat diatasi supaya enggak mengganggu aktivitas sosial lainnya seperti kayak sama temennya, dia harus sekolah nanti ke jenjang berikutnya, lalu secara untuk keberaniannya dia adaptasi sosialnya, kemampuan keterampilan sosial itu nanti akan berdampak ke situ. Nah, jadi ini tips dari Kak Ola, sobatku. Kalau ada yang kebetulan mengalami ya Kak, atau mungkin tahu nih ada tetangga atau saudara yang ternyata memang sudah sebulan sekolah nih, ternyata masih rewel, masih mogok, sering mogok, nggak mau sekolah. Nah, mungkin bisa juga menggunakan bantuan psikolog ya Kak Ola untuk menggali lebih lanjut gitu ya. Dan juga untuk tindak lanjutnya ya Kak, supaya tidak berkepanjangan tadi. Nah, kemudian dari Miss Novi tadi juga sempat menyampaikan nih bahwa peran serta baik itu dari orang tua sendiri maupun dari guru ya seperti kita tahu ada pepatah dalam bahasa Inggris, it takes two to tango gitu ya Miss. Bahwa memang peran serta baik orang tua maupun guru atau pihak sekolah ini sama-sama pentingnya gitu. Dan bahkan adalah hubungannya tuh kayak partner sih. Iya, benar. Gitu nggak sih Miss, bahwa Iya. ya anak ini menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Nggak cuma tanggung jawab orang tua ataupun tanggung jawab guru saat di sekolah, tapi Iya. sebenarnya ini adalah satu kesatuan ya. Iya, benar sekali. Nah, ini sebenarnya kan saat ini pastilah upaya-upaya baik dari pihak sekolah ataupun guru maupun orang tua juga pasti sudah berupaya ya Kak Ola untuk mengatasi anak-anak yang dalam kondisi mungkin tadi kalau sudah dibenarkan oleh Kak Ola, ini kebanyakan
adalah separation anxiety disorder gitu ya Kak. Nah kalau selama ini sebenarnya upaya apa sih Miss yang sudah dilakukan oleh pihak guru atau pihak sekolah saat menghadapi kondisi seperti itu? Penurunan atau degresi yang anak-anak alami itu membuat kami sering evaluasi diri, baik pihak sekolah maupun personality dari guru sendiri. Nah, kalau saya pribadi sebagai guru anak-anak tentunya ya, saya suka dengan quote yang begini. Jadi, teaching is touching heart, ya yang tadi ya. Saya suka sekali dengan Kak Ola tadi. Ketika saya mengajar, saya tidak hanya open mind. Saya tidak hanya mengajar ilmu saja, secara pengetahuan saja, tetapi bagaimana supaya saya bisa menyentuh hati anak. Supaya apa? Apa yang saya sampaikan dengan hati saya, itu bisa sampai ke anak dengan hatinya. Supaya apa? Kita keep in touch. Jadi ada nyambung. Itu ada akan lebih mudah ya. Benar sekali. Ada koneksinya. Ya, itu kalau kita berbicara lewat hati, mau menyampaikan apa saja, itu enak. Begitu ya. Nah itu sih dari saya. Kemudian kalau misalnya dari sekolah, itu sekarang sudah sekolah itu di Indonesia mengalami mereka melakukan upgrade diri, betul tidak? Kurikulum juga berubah, udah wes sampai guru itu banyak penyesuaian, sekolah juga harus banyak penyesuaian. Nah sekarang yang sedang viral di pendidikan adalah kurikulum merdeka, begitu ya. Jadi freedom. Jadi sebenarnya freedom itu sebenarnya kami artikan sebagai free and wisdom. Jadi free, anak-anak bebas, tetapi bagaimana mereka mempunyai wisdom untuk mengukur seberapa kebebasan mereka. Jadi ada wisdom yang mereka selalu pegang, ya. Seperti misalnya ketika mereka melakukan kolaborasi, sekarang kan ya ada proyek Pancasila di sekolah ya. Di sekolah itu memang mengadakan proyek-proyek, jadi tidak hanya baca tulis doang yang diajarkan di sekolah, supaya anak juga tidak bosan, mengurangi kebosanan, mengurangi trauma yang disebutkan tadi dan sebagainya ya. Oke. Kemudian supaya sekolah bisa membuat anak fun, itu mereka mengadakan proyek-proyek. Sekolah kami juga proyek-proyek, kemudian mengangkat kolaborasi. Nah, kolaborasi ini banyak anak-anak diajak untuk bersinergi. Mereka kemampuannya kan beda-beda. Mereka punya kompetensi yang berbeda, diferensiasi ya. Nah, kemudian menyatu membuat sesuatu hal. Nah, itu yang dilakukan sekolah untuk mengupgrade diri. Sekolah kami juga banyak sekolah yang sudah melakukan seperti itu, karena memang itu yang termasuk kurikulum merdeka. Dan yang diangkat adalah sekarang student well-being. Nah, student well-being itu mengangkat pokoknya anak-anak itu fun ketika belajar. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau dulu zaman kita SMA, saya SMA ya, mungkin ini adik-adik saya ya. Saya SMA itu kalau di sekolah itu seperti penjara, gitu kan? Nah, kalau jam kosong, wah luar biasa, senang sekali. Bahagia sekali. Iya. Freedom dalam arti yang sesungguhnya. Freedom yang sesungguhnya ya. Nah, sekarang itu kita sudah beda lagi. Kita menciptakan bukan penjara di kelas, tetapi satu area atau siklus yang menyenangkan di sekolah, sehingga anak-anak yang fun learning ya gitu ya. Sebenarnya. Jadi itu mencakup student well-being itu tadi, kita harus perhatikan di situ. Kesejahteraan ya. Iya benar, kesejahteraan anak, kesukacitaan anak ketika belajar. Kalau anak sukacita dan merasa ringan-ringan saja, dia gampang untuk belajar. Begitu dokter, itu yang dilakukan sekolah, dan mungkin guru-guru sebagai saya juga harus update diri. Itu tadi kalau saya sih touching heart tadi itu open mind and touch heart itu ya. Dan sebenarnya kalau dari pihak guru mungkin juga keterbukaan komunikasi dengan orang tua sebenarnya sangat terbuka ya Miss. Benar sekali. Ya, kita ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, karena kita itu sebagai pilar-pilar untuk kemajuan perkembangan anak. Betul. Jadi mengadakan komunikasi, sekarang juga medianya juga banyak sekali ya. Iya. Kita ada konsultasi, mama baru saya undang beberapa orang tua ya yang mungkin anak-anak mengalami anxiety disorder tadi ya. Nah, saya undang, Miss, bisa tidak kalau kita online? Bisa, tidak harus datang ke sekolah. Mari pakai Google Meet, pakai platform-platform yang ada.
sekarang ini. Jadi lebih mudah lah ya kita menggunakan media-media. Iya, jadi jalur komunikasinya juga sangat terbuka saat ini. Dan waktunya juga lebih longgar ya Miss. Kalau dulu kan strict ya Miss. Sekolah bukanya jam 7 sampai jam 12 mah. Jadi kalau di atas jam 12 sudah nggak bisa besoknya lagi. Sekarang every time bisa. Oh, sekarang every Bahkan time. kalau ada modul belajar, modul ajar yang kita bagikan ke anak, ada satpam. Ya sudah, silakan ambil, titipkan satpam every time you want gitu ya, dengan kesibukan masing-masing. Disesuaikan begitu dokter. Jadi komunikasi itu betul. Kita komunikasi yang baik harus kita bangun dengan guru dan orang tua. Iya. Dengan keterbukaan ya Miss dan komunikasi tadi. Jadi kalau ada hal-hal kecil pun bisa segera diatasi ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, Kak Ola, kalau dari pihak orang tua nih Kak. Tadi kan sudah dari pihak guru dan sekolah ya. Kalau dari orang tua sendiri sebetulnya tips-tipsnya untuk menghadapi kondisi anak yang masih anxiety tadi gimana Kak? Oke, kalau misalkan ada kecemasan dalam diri anak gitu ya, karena kecemasan itu bisa muncul kapanpun. Nggak dibeliin mainan aja cemas dia. Anaknya hilang di supermarket, cemas anaknya. Jadi apapun tuh bisa muncul cemas. Yang paling utama adalah pengendalian emosi orang tua. Orang tua ikut panik, anaknya ikut panik, tambah bingung. Anaknya nangis, orang tuanya heboh. Anaknya tantrum, orang tuanya heboh. Anak nggak akan semakin diem. Gitu ya. Jadi ketika anak menolak dan memunculkan reaksi yang kayak tadi gulung-gulung di lantai, tetap tenang. Saya sangat setuju dengan tindakan yang diambil sama Miss Novi di sekolah gitu ya. Ketika anak tantrum, tenang, biarin. Yang penting kita mengawasi jangan sampai anak ini melukai dirinya sendiri. Iya, benar. Atau orang lain kan begitu. Jadi kita awasinya ke arah situ. Kalau orang tua jadi tetap tenang. 2, jangan langsung cepet-cepet mendiagnosis anak nangis sama dengan trauma. Anak nangis tidak sama dengan trauma. Tapi menangis itu adalah bahasa. Tuh. Lalu dan yang ketiga, saya harap orang tua bisa bekerja sama. Karena yang penting kalau komunikasi aja ada, tetapi kalau keinginan untuk kerjasamanya nggak ada, sama aja. Komunikasi iya aja nih, gitu ya. Tapi di rumah nggak dilakuin, sama aja. Yang penting kerjasama. Karena guru di sekolah, lalu tenaga kesehatan di sini, kita yang bantu anaknya, ini kita adalah cermin. Ayo bercermin, mirroring ke kita. Imitasi apa yang kita lakukan di rumah. Itu yang kita katakan sebagai kerjasama. Jadi nggak cuman sungkan sama missnya terus, oh iya miss, iya, tapi di rumah itu nggak dilakuin. Gitu. Itu PR kayak gitu banyak Terbuka sekali. tadi Kak Ola ya dokter ya. Iya, dan mau mengakui kalau iya memang aku ada kekurangan gitu ya. Kalau kita tertutup, tidak terbuka dengan oh iya menyadari aku ada kekurangan, anak nggak akan ada perkembangan. Oke, terima kasih banyak Miss Novi dan Kak Ola sharingnya yang luar biasa kali ini. Nah, bagi para sobatku yang mungkin masih ada yang ingin dikonsultasikan terkait dengan pertumbuhan ataupun perkembangan anak, baik itu dari sisi anak yang sudah bersekolah atau bahkan anak yang belum bersekolah, Kak Ola juga bisa melayani ya Kak, untuk anak-anak yang belum usia sekolah tapi papa mama pengen ngerti nih kira-kira perkembangan anakku ini udah sesuai belum sih dengan tahap usia yang betul. Nah, Kak Ola ada siap melayani sobatku sekalian di Klinik Tumbuh Kembang Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 14. Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut, nanti sobatku bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih juga untuk para sobatku yang sudah mengusulkan topik yang kita bahas kali ini. Untuk para sobatku yang masih punya usulan topik lainnya, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Harapan kami, video ini bisa memberikan banyak manfaat bagi orang luas. Salam hangat dari kami, dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kami undur diri. Salam teduh untuk sembuh.